Halo semuanya, di sini kita akan bantu jelaskan mengenai akuntansi pajak yang akan berisikan tentang bab-bab mengenai KUPA, KUPB, PPN, PPNBM, PPh Pasal 24, PBB, BPHTB, dan rekonsiliasi fiskal. Baik, yang kita akan bahas pertama di sini ada KUPA. Sub pembahasannya di sini kita akan membahas pengertian dan ruang lingkup perpajakan, subjek dan objek pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, sistem pemungutan pajak, jenis-jenis surat pajak, dan sanksi dari pidana pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib dari wajib pajak kepada negara yang terutang berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung yang dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum. Lalu di sini ada fungsi-fungsi pajak. Fungsi pajak itu terdiri dari 4, yaitu anggaran, regulasi, retribusi, dan juga stabilitas. Untuk yang pertama, fungsi anggaran itu sendiri menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu yang kedua ada fungsi regulasi. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian negara. Lalu ada fungsi retribusi, di mana pajak itu digunakan untuk mendistribusikan kekayaan melalui program-program sosial. Lalu yang terakhir ada fungsi stabilitas. Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Di sini kita lanjut dengan jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu ada 2, yaitu jenis pajak pusat dan juga pajak daerah. Di mana pajak pusat itu yang dikelola oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk keperluan nasional. Lalu dari pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan atau yang biasa kita sebut dengan PPh dan juga pajak pertambahan nilai yaitu PPN. Untuk PPh, pajak yang dikenakan atas pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Lalu untuk PPN, pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan di setiap tahap produksi dan distribusi. Lalu yang kedua ini ada pajak daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten dan kota yang digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri. Lalu untuk pajak daerah ini terbagi menjadi pajak kendaraan bermotor dan juga PBB, pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor. Dan untuk PBB, pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Untuk next, kita akan membahas terkait dengan wajib pajak. Wajib pajak di KUPA itu dapat berupa orang perorangan, perusahaan, badan usaha, atau organisasi lain yang dikenai kewajiban pajak karena memiliki penghasilan, kepemilikan aset, atau transaksi lainnya yang diatur oleh undang-undang pajak. Lalu di sini juga ada jenis subjek pajak. Jenis subjek pajak ini terbagi menjadi 2, ada orang pribadi dan juga badan. Untuk orang pribadi, individu atau perseorangan yang dikenakan pajak berdasarkan penghasilan atau kepemilikan aset tertentu. Contohnya ada karyawan, wira swasta, atau profesional yang bekerja mandiri. Lalu yang kedua ada subjek pajak badan, yaitu entitas hukum atau non-hukum yang meliputi perusahaan, korporasi, organisasi, firma, yayasan, dan bentuk badan lainnya yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Contohnya ada PT, CV, dan koperasi. Lalu nextnya kita bahas mengenai objek pajak. Untuk objek pajak yang dikenakan, ini semua hal yang dapat dikenakan pajak menurut peraturan yang berlaku. Contohnya seperti penghasilan termasuk gaji, upah, honorarium, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Barang dan jasa yang diperjualbelikan yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau kita sebut dengan PPN. Lalu ada kekayaan atau aset tertentu seperti tanah, bangunan melalui PBB atau pajak bumi dan bangunan. Next kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, hak mendapatkan pengembalian pajak, restitusi jika terjadi kelebihan bayar. Lalu yang terakhir ada kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Di sini untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada sistem self-assessment, official assessment, dan withholding system mekanisme dengan cara tata pelaporan pajak. Lalu ada jenis-jenis surat pajak.
Yang pertama ada surat pemberitahuan disebut dengan SPT tahunan dan masa. Lalu ada surat tagihan pajak yang disebut dengan STP, surat ketetapan pajak kurang bayar apabila mengalami kurang bayar. Lalu ada sanksi administrasi dan pidana pajak, itu ada denda, bunga, dan kenaikan yang terkait keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan. Lalu ada sanksi pidana terkait pelanggaran perpajakan. Oke, dilanjut dengan pembahasan kedua yaitu KUPB. Untuk subpembahasannya itu terdapat pengisian dan pelaporan SPT, pembayaran pajak, penagihan pajak, prosedur pemeriksaan pajak, upaya hukum dalam perpajakan, pengembalian pajak atau restitusi, pemotongan dan pemungutan pajak. Yang pertama, di sini ada pengisian dan pelaporan SPT. Pengisian dan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan terdiri dari SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun untuk mencatat keseluruhan penghasilan dan kewajiban pajak tahunan, serta SPT masa yang dilaporkan setiap bulan terkait pajak tentu seperti PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPh pajak penghasilan. Lalu untuk setiap jenis pajak memiliki formulir SPT yang berbeda, seperti SPT PPh 21 untuk penghasilan karyawan atau SPT PPN untuk. Yang kedua ada pembayaran pajak. Pembayaran pajak di Indonesia kini dapat dilakukan secara online melalui e-billing, yaitu sistem pembayaran pajak elektronik yang memungkinkan wajib pajak membuat kode billing untuk membayar pajak melalui bank persepsi atau layanan online banking. Setelah pembayaran, pelaporan pajak dilakukan melalui e-filing, platform yang memudahkan wajib pajak melaporkan SPT secara daring tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Selain itu, untuk wajib pajak yang melakukan transaksi barang dan jasa yang terkena PPN, mereka wajib menggunakan e-faktur, aplikasi resmi untuk pembuatan faktur pajak elektronik. Lalu ada pemotongan dan pemungutan pajak. Pemotongan dan pemungutan pajak diatur melalui berbagai pasal dalam pajak penghasilan atau PPh. PPh pasal 21 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima karyawan dan individu. PPh pasal 22 adalah pajak atas kegiatan impor atau pembelian barang tertentu. PPh pasal 23 berlaku untuk pemotongan pajak atas pendapatan seperti dividen, bunga, dan royalti. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak bulanan yang dibayar wajib pajak, dan PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain itu, pemungutan PPN dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP setiap kali terjadi transaksi barang dan jasa yang dikenakan pajak. Pelaporan pajak dari pemotongan dan pemungutan ini dilakukan melalui SPT masa yang diisi dan dilaporkan secara berkala. Biasanya setiap bulan menggunakan sistem elektronik seperti e-filing untuk memastikan akurasi dan keteraturan dalam administrasi perpajakan. Berikut saya tampilkan mengenai tabel dari tarif-tarif pajak. Di sini terdapat PPh pasal 21 dengan tarif 5% sampai dengan 30%, PPh pasal 22 0,5% sampai dengan 2,5%, lalu ada PPh 23 2 sampai 15%, ada PPh 25 berdasarkan perhitungan pajak tahunan, lalu ada PPh 26 yang 20% dari bruto. Next, kita akan membahas mengenai PPN. Apa itu PPh pasal PPN? Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam proses produksi atau distribusi. PPN ditanggung oleh konsumen akhir, dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu, next ada objek PPN. Barang kena pajak atau BKP, semua barang yang bisa dijual, berwujud atau tidak berwujud, contohnya seperti barang elektronik. Lalu yang kedua ada jasa kena pajak atau JKP, semua jasa yang dapat diperjualbelikan, contohnya seperti jasa konsultan dan transportasi. Lalu ada impor BKP atau JKP, yaitu impor barang atau jasa dari luar negeri yang digunakan di Indonesia. Lalu untuk wajib pajak PPN itu sendiri, pengusaha kena pajak atau PKP adalah individu atau badan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN. Harus terdaftar dan memiliki nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Untuk tarif pajak PPN itu sendiri, tarif dasarnya ada 11%. Ini terhitung sejak 1 April 2022 untuk peraturannya. Lalu untuk
Tarif khususnya sebesar 0% untuk ekspor BKP atau JKP. Untuk sektor tertentu bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Di sini ada contohnya, jika harga barang sebelum PPN sebesar 1 juta, maka PPN-nya dihitung 11% dikalikan dengan 1 juta menjadi 110.000. Lalu harga setelah PPN 1 juta ditambah dengan 110.000. Lalu untuk hasilnya menjadi 1.110.000. Next, pengertian dan objek PPNBM. Untuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah. Pajak ini merupakan tambahan atas pajak pertambahan nilai atau PPN dan hanya diterapkan satu kali pada saat penyerahan pertama barang kena pajak yang tergolong barang mewah atau produsen atau pada impor barang mewah tersebut. Untuk objek PPNBM itu sendiri, barang kena pajak yang tergolong mewah meliputi barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, lalu dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu dalam arti berpenghasilan tinggi, dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial, mengonsumsi barang tersebut dapat merusak keseimbangan lingkungan hidup atau kesehatan. Untuk perbedaan PPNBM dan PPN. PPN berlaku untuk semua barang dan jasa kena pajak. Sementara PPNBM hanya berlaku untuk barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. PPN dikenakan setiap kali terjadi transaksi BKP atau JKP. Sedangkan PPNBM hanya dikenakan sekali pada penyerahan barang mewah oleh produsen atau importir. Tarif PPN umumnya tetap, sedangkan PPNBM bervariasi tergantung jenis dan kemewahan barang. Untuk tarif pajak PPNBM dan contoh soalnya, pembayaran pajak, jenis barang mewah, tarif PPNBM itu kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin tertentu 10% sampai dengan 125%. Perhiasan dan barang dekorasi mewah 20% sampai dengan 40%, barang elektronik premium 20% sampai dengan 50%, properti atau bangunan mewah 20% sampai dengan 40%, minuman beralkohol tertentu 40% sampai dengan 200%. Untuk contoh soalnya, jika Anda membeli sebuah mobil mewah dengan harga sebelum pajak sebesar 1 miliar dengan tarif PPNBM yang berlaku adalah 40%, maka PPNBM yang harus dibayar sebesar 1 miliar dikali 40% sama dengan 400 juta. Lalu harga setelah PPNBM 1 miliar ditambah 400 juta menjadi 1 miliar 400 juta. Kemudian PPN 11% juga akan dikenakan pada harga setelah penambahan PPNBM. PPN yang harus dibayar berarti 1 miliar 400 juta dikali 11% menjadi 154 juta. Untuk harga total PPN dan PPNBM semua ditambahkan menjadi 1 miliar 554 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah tentang PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 adalah pajak yang terutang dan dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diterima di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan WP di dalam negeri. Penggabungan penghasilan yang diperoleh di luar negeri dilakukan sebagai berikut. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut, dan penghasilan dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah modal yang disetor atau bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya sekurang-kurangnya 50% dari jumlah modal yang disetor pada badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek dilakukan dalam tahun pajak pada saat diperolehnya dividen tersebut. Nah, berikut studi kasus PPh pasal 24. PT Citra di Surabaya pada tahun 2001 menerima penghasilan neto yang bersumber dari luar negeri sebagai berikut. Yang A, hasil usaha di Australia tahun 2001 sebesar 700 juta. Kemudian B, dividen atas kepemilikan saham PT Start Ltd di Singapura sebesar 400 juta itu dari keuntungan tahun 1999 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2000 dan baru dibayar pada tahun 2001. Penyerahan dividen atas penyertaan saham 70% pada
Dragon Ltd di Taiwan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar 125 juta, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2000 yang didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2001. Kemudian ada bunga kuartalan 4 tahun 2001 sebesar 150 juta dari Li Ltd di Hong Kong yang baru akan diterima pada tahun 2002. Nah, dari studi kasus tadi, penjelasannya itu penghasilan yang dapat digabung dengan penghasilan di dalam negeri adalah cuma yang bagian A, B, dan C. Sedangkan poin D digabung untuk penghasilan tahun 2002 karena realisasinya baru diterima di tahun 2002. Perlakuan pajak atas penghasilan dari luar negeri atau pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri adalah pajak atas penghasilan dari modal dan penghasilan lainnya di luar negeri, misalnya dividen, bunga, dan royalti. Batas maksimum kredit pajak. Terdapat 3 unsur perhitungan. Yang pertama itu ada jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri dibagi PKP total dikali seluruh PPh pasal 17 dan jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan yang kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Kerugian usaha di luar negeri. Kerugian usaha di luar negeri dalam tahun berjalan dapat dikurangkan, tetapi untuk kerugian usaha di luar negeri tidak dapat diperhitungkan. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa kita sebut PBB. Apa sih sebenarnya PBB itu? PBB itu adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Bumi itu sendiri merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di dalamnya, termasuk tanah atau perairan. Kemudian dari bangunan itu sendiri merupakan konstruksi teknik yang ditanamkan secara permanen pada bumi. Pajak bumi dan bangunan ini subjeknya itu adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki dan menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Untuk objek pajaknya itu sendiri, ada jalan lingkungan dalam kompleks termasuk hotel atau pabrik yang merupakan satu kesatuan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, serta pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Kemudian, objek pajak yang tidak dikenakan PBB itu adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, seperti sarana ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Kuburan, peninggalan purbakala dan yang sejenis, hutan lindung, hutan suaka, hutan wisata, tanah negara, untuk perwakilan diplomatik berdasarkan asas timbal balik, dan untuk badan perwakilan internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, nilai jual objek pajak PBB ini itu tergantung dari kondisi objek pajak per awal tahun atau tanggal 1 Januari per awal tahun. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi nilai jual beli secara wajar itu ditentukan dari perbandingan harga dengan objek sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti. Nah, dasar pengenaan pajak atau DPP dari PBB ini itu nilai jual kena pajak atau NJKP itu didapat dari 20% dari NJOP jika objek pajaknya itu objek pajak pertambangan atau objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1M. Sedangkan tarifnya itu 40% dari NJOP jika objek pajak perkebunan, perhutanan, dan objek pajak lain yang NJOP-nya di atas atau sama dengan 1 miliar. Mekanisme dan tarif PBB. Nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak ini didapat dari ditetapkan secara regional maksimal 12 juta. Terus kemudian nilai jual kena pajaknya dikali 20% atau 40% tergantung tadi sektornya, kemudian dikali tarifnya 0,5%. Itu sama dengan PBB terutang. Nah, materi selanjutnya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau biasa disingkat dengan BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, per tanggal 1 Januari 2011, BPHTB ini dikelola oleh
pemerintah kota atau kabupaten melalui Perda masing-masing. Jadi BPHTB ini sebagai pajak daerah. Nah, apa sih yang membedakan antara Undang-Undang BPHTB versus Undang-Undang PDRD? Nah, dari tarifnya ini di Undang-Undang BPHTB tahun 2000 ini 5% ini sudah tetap, sedangkan di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini paling tinggi ini 5% dan ditetapkan dengan Perda. Dan dasar pengenaannya ini juga dua-duanya didapat dari nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya ini kalau di Undang-Undang BPHTB ini paling banyak 300 juta untuk waris dan hibah wasiat, dan paling banyak 60 juta selain waris dan hibah wasiat serta ditetapkan dengan Menteri Keuangan. Sedangkan di Undang-Undang Peraturan Daerah dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini paling rendah ini 300 juta untuk waris dan hibah serta wasiat. Kemudian paling rendah 60 juta untuk selain waris dan hibah wasiat dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Nah, perhitungan BPHTB terutangnya ini 55% dari NPOP dikurang NPOP TKP. Ini di Undang-Undang BPHTB, sedangkan di Undang-Undang PDRD ini 5% maksimal dari nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kemudian objek pajak BPHTB ini adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak atau pemberian hak. Nah, pemindahan hak ini bisa terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah. Sedangkan atas pemberian hak baru ini bisa terjadi karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Nah, objek yang tidak dikenakan BPHTB ini itu diperoleh dari perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, kemudian badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Kemudian orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Kemudian orang pribadi atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, subjek dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Ini bisa terjadi karena hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak guna bangunan, hak memiliki atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Nah, perhitungan BPHTB ini sama dengan tarif dikali nilai jual objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, tarif maksimalnya ini 5%. NPOP TKP ini minimalnya 60 juta setiap wajib pajak dan minimal 300 juta untuk perolehan hak karena waris atau hibah, wasiat orang pribadi satu derajat atas bawah termasuk suami atau istri. NPOP ini tergantung dari transaksi. Nah, penentuan NPOP-nya itu jika ditentukan dari jenis objek pajak. Jika objek pajaknya jual beli, ini NPOP-nya ditentukan dari harga transaksi. Tukar menukar didapat dari harga pasar, hibah juga harga pasar, hibah wasiat juga didapat dari harga pasar. Nah, ini saat terutangnya ini sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Kemudian jika objek pajaknya ini berasal dari waris, ini NPOP-nya ditentukan dari harga pasar dan saat terutangnya adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan. Kemudian pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pembesaran hak yang mengakibatkan peralihan,
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai keberlanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, dan penunjukan pembeli dalam lelang. Ini juga NPOP-nya ditentukan dari harga pasar. Nah, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB. Nah, berikut adalah contoh mengenai BPHTB. Contohnya, wajib pajak A membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak 65 juta. Kemudian diketahui nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ini 60 juta. Nilai perolehan objek pajak kena pajaknya ini menjadi 5 juta. Nah, pajak terutangnya ini 5% dikali 5 juta yaitu sama dengan hasilnya 250.000. Jadi pajak terutang BPHTB-nya ini sebesar 250.000. Nah, materi selanjutnya adalah rekonsiliasi fiskal. Pengertian dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri adalah proses penyesuaian atas laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Tujuan dari rekonsiliasi fiskal ini adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan self-assessment. Di dalam rekonsiliasi fiskal ini ada koreksi fiskal yang negatif dan positif. Nah, koreksi fiskal negatif ini merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya selisih komersial di bawah penyusutan fiskal, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha, dan penyusutan fiskal negatif lain. Sedangkan, koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Koreksi fiskal positif ini bisa disebabkan oleh biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dana cadangan, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, rincian item rekonsiliasi ini ada penghasilan dikenain PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, itu ada bunga deposito, tabungan, obligasi, dan surat utang negara, kemudian bunga simpanan koperasi diterima wajib pajak orang pribadi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas, dan penyertaan modal lain, penghasilan tanah dan atau bangunan, penghasilan usaha jasa konstruksi dan real estate, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur oleh PP. Nah, penghasilan yang bukan objek pajak ini berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh itu ada 1. Bantuan atau sumbangan keagamaan bersifat wajib, kemudian ada hibah diterima keluarga, badan keagamaan, pendidikan sosial, ada warisan, harta sebagai pengganti penyertaan modal, natura, klaim asuransi diterima wajib pajak orang pribadi, dividen dari laba ditahan atas pemilikan di atas atau sumbangan 25%, iuran diterima dana pensiun, penghasilan investasi oleh dana pensiun, dan bagian laba diterima anggota persekutuan. Nah, ini contoh pengeluaran yang merupakan biaya fiskal atau biasa disebut deductible expense. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh, itu ada biaya-biaya untuk 3M termasuk biaya pembelian bahan, biaya administrasi, premi asuransi, biaya perjalanan, pajak kecuali PPh, biaya pengolahan limbah, biaya promosi dan penjualan, biaya berkaitan dengan pekerjaan. Penyusutan dan amortisasi syarat digunakan untuk usaha atau yang berkaitan dengan 3M, iuran kepada dana pensiun, syarat pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian atas penjualan harta yang dimiliki wajib pajak, syaratnya harta tersebut digunakan untuk usaha atau 3M, kerugian selisih kurs mata uang asing atau fiskal mengikuti standar akuntansi keuangan, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan syarat dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih syarat
tertentu dan sumbangan dengan syarat tertentu. Kemudian jenis-jenis koreksi fiskal ini berdasarkan beda tetap ataupun beda waktu. Ini menurut akuntansi komersial ini kan penghasilan dividen, bunga, deposito, undian merupakan penghasilan. Sedangkan menurut fiskal ini bukan merupakan penghasilan. Kemudian ada biaya 3M, imbalan, natura atau kenikmatan, bunga denda, dan pajak penghasilan. Menurut akuntansi komersial ini kan diakui sebagai biaya, sedangkan menurut fiskal hal itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Kemudian ada juga berdasarkan perbedaan waktu. Seperti di akuntansi komersial ini, cash basis untuk lebih dari satu tahun dialokasikan sesuai masa perolehan ini boleh diakui di akuntansi komersial, sedangkan di fiskal hanya diakui sekaligus pada saat diterima. Kemudian ada metode penyusutan seperti garis lurus, saldo menurun, jumlah unit. Kemudian ada FIFO, LIFO, dan average serta piutang tak tertagih. Sedangkan menurut fiskal jumlah unit tidak boleh diakui, LIFO juga tidak, piutang tak tertagih juga tidak diperkenankan. Kemudian ada teknik rekonsiliasi fiskal. Contohnya seperti penghasilan menurut akuntansi ini diakui, sedangkan menurut fiskal ini tidak diakui, sehingga akan menjadi koreksi negatif yang mengurangi laba. Kemudian menurut akuntansi penghasilan yang tidak diakui ini menurut fiskal diakui, sehingga menjadi koreksi positif yang akan menambah laba. Sedangkan biaya-biaya yang diakui menurut akuntansi menurut fiskal ini tidak diakui, sehingga akan menyebabkan koreksi positif dan akan menambah laba. Begitu pula dengan biaya-biaya yang menurut akuntansi tidak diakui, menurut fiskal ini menjadi diakui, sehingga menjadi koreksi negatif yang akan mengurangi laba. Berikut ini merupakan contoh format rekonsiliasi fiskal, di mana laba komersial ini ditambah dengan koreksi positif seperti pajak penghasilan, sumbangan, natura, kemudian dikurangi dengan koreksi negatif bisa berupa penghasilan bunga deposito, kemudian didapatkan laba fiskal. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian dan didapatkan PKP, sehingga kita dapat PPh terutangnya berapa, kemudian dikurangi dengan kredit pajak sehingga diketahui PPh-nya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, langkah-langkah untuk menyesuaikan perbedaannya ini, pertama dicari dulu laba akuntansinya, kemudian ditambah penghasilan yang belum diakui, kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian ditambah biaya non-deductible, kemudian dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan, dikurangi penghasilan dikenai PPh final, ditambah biaya 3M penghasilan final, kemudian diketahui penghasilan kena pajaknya berapa, setelah itu baru dihitung beban pajaknya sehingga dapat diketahui pajak yang jadi tangguhannya itu berapa. Sekian pemaparan materi mengenai akuntansi pajak tadi, semoga bermanfaat.